神镜第8重神勇。 Halo semuanya, kembali lagi bersama para jagoan di sini. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, admin akan melanjutkan cerita dari Immortality Part 7. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan Pang Han yang saat ini menuju ke kediamannya, di mana setiap murid baru Sekte Luyuan itu sudah dipastikan akan mendapatkan fasilitas mulai dari makanan dan tempat tinggal. Di sana Pang Han nampak sangat terkejut dengan isi dari dalam rumah yang sangat rapi, bersih dan luas. Perlakuan semacam ini memang belum ia rasakan semenjak Pang Han menjadi seorang budak dari keluarga Pang. Dan mulai saat ini sebutan budak pada dirinya perlahan mulai terkikis oleh kekuatannya. Pang Han yang masih merasa tak percaya, ia pun lantas kemudian mulai melihat-lihat barang langka yang ada di dalam rumah. Dimulai dengan sebuah pedang legendaris hingga sebuah buku pengetahuan tentang luasnya dunia. Yang tentu hal itu merupakan mimpi Pang Han yang memang menginginkan untuk menjelajahi dunia. Saat yang sama Pang Han menjadi terkejut saat setelah melihat isi dari buku itu yang merupakan kumpulan teknik langka yang salah satunya itu merupakan teknik untuk menciptakan sebuah boneka petarung yang sama dengan boneka yang tempo lalu bertarung dengan dirinya. Setelah itu Pang Han akhirnya kembali memutuskan untuk melakukan kultivasi, di mana menurutnya satu-satunya cara untuk mengubah nasibnya saat ini yaitu sebuah kekuatan. Bersamaan dengan itu Pang Han juga terus mengingat terkait perlakuan Pang Qingsu dan adiknya terhadap dirinya. Dengan itu Pang Han akhirnya bertekad untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat dalam menjadi raja dari seni bela diri. Tak lama setelah itu kemudian datanglah Hong Yi yang berencana untuk mengajak Pang Han pergi ke rumah makan. Hong Yi. Di perjalanan mereka terus berbincang hingga membuat Hong Yi nampak terkejut setelah melihat Pang Han yang memang sudah pulih dengan sangat cepat. Di mana pada dasarnya orang yang telah menerobos kekuatannya itu setidaknya harus istirahat untuk memulihkan energi daukinya. Nampaknya kondisi yang dialami Pang Han itu tak lepas dari pil Jikuyo yang ada pada tubuh Pang Han. Tak lama setelah itu akhirnya mereka sampai di tempat makan Sekte Luyuan. Tempat yang sangat megah membuat Pang Han nampak sangat kagum dengan arsitektur dan desain yang sangat mewah. Keindahan semacam ini memang baru pertama kali Pang Han melihatnya. Di mana hari-hari sebelumnya Pang Han hanyalah seorang perawat kuda dan hanya melihat kuda setiap harinya. Setelah itu mereka pun mulai memasukinya dan mulai mengobrol terkait adanya perbedaan yang sangat besar antara murid luar dengan murid dalam. Di mana kesenjangan di antara keduanya itu dapat dibedakan mulai dari fasilitas, pelatihan, dan status yang mungkin akan melambung tinggi. Pang Han yang mendengar hal itu menjadi sangat penasaran dengan sebutan murid dalam Sekte Luyuan. Namun dirinya langsung merasa sedih saat setelah ia mengatakan bahwa dirinya itu memang tidak mempunyai sebuah keluarga. Di mana jika nantinya Pang Han masuk ke murid dalam, hal itu memang sangat tidak berguna dikarenakan ia sudah tak bisa lagi menaikkan status keluarganya. Bersamaan dengan itu Hong Yi juga nampak sangat sedih saat setelah mendengar Pang Han yang memang tidak mempunyai sebuah keluarga. Ternyata sosok Pang Han itu memang sama persis dengan dirinya yang sejak kecil Hong Yi telah ditinggalkan oleh ibunya. Kesedihan yang menimpa mereka akhirnya tentu bukanlah alasan untuk terus menjadi lemah. Dengan semangat tinggi akhirnya Pang Han dan Hong Yi akan mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan di masa depan. Setelah itu mereka pun mulai memesan sebuah makanan dengan memasukkan sebuah tulisan kayu pada sebuah wadah air di depan mereka.
Dan tanpa diduga, sesuatu yang sangat luar biasa akhirnya muncul, di mana seketika sebuah makanan muncul dari dalam air, yang hal itu merupakan salah satu kecanggihan yang ada di Sekte Luoyuan. 这也太神奇了！ Pang Han yang tak tahan kemudian langsung memakan semua makanan yang dipesannya. 成为最顶级的药膳，力所难求。你也不。 这就是仙家手笔。 Tak lama setelah itu, di sana kemudian datanglah Liu Kang yang membicarakan terkait munculnya bandit gunung yang meresahkan. 无妨无妨，这也抱歉抱歉。前不久，蓝月国使者来报。 Kejadian semacam ini merupakan sesuatu yang nampak sangat menguntungkan bagi seorang murid baru Sekte Luoyuan. 魔道的人，族的使者，哎，重点是啊。 Di mana dengan sebuah pertarungan itu sudah pasti akan menambah pengalaman bertarung yang akan terus menjadi kuat. Dan saat ini Liu Kang berencana untuk mengajak Pang Han dan Hong Yi dalam berburu bandit pasir. 这对于我们外门弟子来说， Di mana jika misi berhasil maka secara otomatis mereka akan mendapatkan kualifikasi untuk bisa masuk menjadi murid dalam Sekte Luoyuan. 在下有一个好兄弟。哦。 Di sisi lain terlihat kini ada kumpulan murid dalam yang tengah makan bersama. Mereka saat ini juga nampaknya tengah membicarakan terkait cara mengatasi para bandit pasir yang sangat meresahkan. 的事而已。 Tak lama setelah itu Liu Kang dan yang lainnya kemudian datang yang nampaknya akan menawarkan diri untuk ikut serta dalam penangkapan bandit pasir tersebut. Awalnya kedatangan Liu Kang dan yang lainnya itu tidak dihiraukan. Namun sapaan yang kedua dari Liu Kang akhirnya bisa membuat Pangeran Bao dan semua orang nampak terkejut. 后亲王，刘康求见。 Suasana menjadi sangat hening sampai akhirnya Liu Kang lantas berbicara terkait dirinya yang telah menemukan petarung untuk menangkap seorang bandit pasir. 不俗，这就是。 Namun sesuatu yang menyakitkan akhirnya terjadi, di mana Pangeran Bao di sana malah meremehkan Pang Han yang merupakan seorang budak. Tak hanya itu, Pangeran Bao juga terus mengolok-olok terkait seorang budak yang tidak pantas memasuki kediaman murid dalam Sekte Luoyuan. Perkataan itu jelas membuat Pang Han menjadi sangat marah. 敢攀附我大德王朝的狗！放手！ Suasana yang semakin panas membuat akhirnya Pang Han yang tak tahan lantas langsung menyerang Pangeran Bao dan terjadilah sebuah pertarungan. Namun tingkat kekuatan yang tidak setara membuat Pang Han nampak sangat kewalahan. Di mana kekuatan dari Pangeran Bao memang sedikit lebih tinggi satu tingkat dibandingkan dengan Pang Han. Kondisi yang sangat kacau lantas Liu Kang langsung berusaha untuk membujuk Pangeran Bao dan mulai bersilat lidah untuk kondisi saat ini. 这次历练凶险难测。 Yang mana akhirnya Pangeran Bao setuju untuk menambahkan Pang Han sebagai pemburu bandit pasir. 你们回去做些准备吧。 Setelah itu Pang Han kemudian kembali pada kediamannya. Di sana ia terus bertekad untuk membalaskan dendamnya atas kejadian kali ini. Hong Yi yang mendengarnya lantas tak setuju atas tindakan Pang Han yang memang tidak sebanding untuk melawan Pangeran Bao. Namun sesuatu yang tak diduga akhirnya terjadi, di mana Pang Han tiba-tiba meminta Hong Yi untuk bertarung dengan dirinya. Yang mana Pang Han nampaknya mempunyai sebuah rencana untuk meningkatkan kekuatannya. 你要打的那个包子啊，满地找牙，打死可还行。 Keesokan harinya pertarungan akhirnya dimulai, di mana nampaknya Pang Han akan mulai mempelajari terkait semua gerakan seorang yang lebih kuat dari dirinya. Waktu demi waktu terus berlalu, pelatihan demi pelatihan terus ia jalankan. Sebuah pertarungan asli jelas membuat Pang Han nampaknya akan melakukan sebuah terobosan. Hari demi hari terus ia lewati. Pil Jikuyou saat ini juga nampaknya sudah terisi penuh dengan energi, membuat Pang Han akhirnya mampu menerobos ke tingkat 8. 肉身境第8重神勇。
membuat seluruh kekuatan dan tenaganya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, ia mampu mematahkan serangan Hong Yi yang sebelumnya sangatlah kuat. Membuat Hong Yi tak terima dan mengajak Pang Han untuk bertarung kembali dengan dirinya. Namun Pang Han menolaknya dan memutuskan untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Malam harinya Pang Han kemudian mulai memadatkan seluruh energi Dauki di tingkat 8-nya. Dan dengan hal itu, akhirnya hari di mana pembalasan pada Pangeran Bao akhirnya dimulai. Dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita Immortality Part 7. Dan jika kalian suka dengan donghua ini, saya dengan senang hati dan bangga akan melanjutkan ke part selanjutnya. So segitu aja cerita kali ini, mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, and seperti biasa, salam